saat ini, kalian pasti nggak asing lagi kan dengan salah satu pelukis fenomenal Indonesia, yakni Raden Saleh. Raden Saleh dikenal dengan nama Syarif Bustaman yang lahir pada Mei 1807 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1880. Raden Saleh merupakan seorang pelukis Hindia Belanda beretnis Arab Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia yang pada saat itu di Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Raden Saleh dilahirkan dari sebuah keluarga Jawa ningrat. Dia adalah cucu dari Sayyid Abdullah Bustaman yang merupakan orang tua dari ibunya yang bernama Mas Ajeng Syarif Husain, sedangkan ayahnya bernama Syed Husain bin Alwi bin Jahja yang merupakan seorang keturunan Arab. Ibu dari Raden Saleh bertempat tinggal di daerah Terboyo, Semarang. Dari biografi beliau tersebut, ternyata ada versi lain yang menyatakan bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang bangsawan yang merupakan putra dari Raden Syarif Husain, yang dimana beliau merupakan putra langsung dari Kiai Ngabehi Kertoboso Bustaman. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan pamannya kepada orang-orang Belanda. Pamannya merupakan bupati dari kota Semarang yang atasannya adalah orang-orang Belanda di Batavia. Kegemarannya menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat Folk School. Folk School ini juga punya sejarah panjang ya, tapi fokus kita bukan ke hal tersebut saat ini. Keramahan Raden Saleh dalam bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Seorang kenalan yang bernama Profesor Casper Reinward yang merupakan pendiri Kebun Raya Bogor sekaligus Direktur Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan untuk Jawa dan pulau sekitarnya menilai bahwa Raden Saleh pantas mendapatkan ikatan dinas di departemennya. Dan kebetulan di instansi itu ada pelukis keturunan Belgia yang bernama Payen yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa yang nantinya digunakan untuk hiasan kantor Departemen Van Kolonien di Belanda. Payen tertarik pada bakat Raden Saleh dan berinisiatif memberikan bimbingan. Payen memang tidak menonjol di kalangan ahli seni di lukis di Belanda, tetapi mantan Mahaguru Akademika Seni Rupa di Doornik, Belanda ini cukup membantu Raden Saleh mendalami seni lukis barat dan belajar teknik pembuatannya, misalnya melukis dengan cat minyak. Payen juga mengajak pemuda Saleh dalam perjalanan dinas keliling Jawa mencari model pemandangan untuk dilukis. Ia pun menugaskan Raden Saleh menggambar tipe-tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahinya. Terkesan dengan bakat luar biasa anak didiknya, Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usulan ini didukung oleh Gubernur Jenderal Van der Capelliet yang memerintah Belanda pada waktu itu sekitar tahun 1819 sampai 1826, yang dimana ia tertarik setelah melihat karya dari Raden Saleh. Pada tahun 1829, nyaris bersama dengan patahnya perlawanan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Capelliet membiayai Saleh belajar ke Belanda, namun keberangkatannya itu menyandang misi lain. Dalam surat seorang pejabat tinggi Belanda untuk Departemen Van Kolonien tertulis, selama perjalanan ke Belanda, Raden Saleh bertugas mengajari inspektur keuangan Belanda, Deling, tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu, yang dimana hal ini menunjukkan kecakapan lain yang dimiliki Raden Saleh. Pada tahun 1829 sampai 1851, Raden Saleh di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda, ia tinggal di Eropa, di mana ia menerima pendidikan seni. 2 tahun pertama di Eropa, ia pakai untuk memperdalam bahasa Belanda dan belajar teknik mencetak menggunakan batu. Sedangkan soal melukis, selama 5 tahun pertama, ia belajar melukis potret dari Cornelis Krusman dan tema pandangan dari Andres Kilford, karena karya mereka memenuhi selera mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Krusman adalah pelukis istana yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Raden Saleh makin mantap memilih seni lukis sebagai jalur hidup. Ia mulai dikenal dan malah berkesempatan berpameran di Den Haag dan Amsterdam. Melihat lukisan Raden Saleh, masyarakat Belanda terperangah. Mereka tidak menyangka seorang pelukis muda dari Hindia dapat menguasai teknik dan menangkap watak seni lukis barat. Saat belajar di Belanda usai, Raden Saleh mengajukan permohonan agar boleh tinggal lebih lama dan belajar Wisland Meet and the Weg to Kunde, atau dalam bahasa Indonesia diartikan ilmu pasti, ukur tanah dan pesawat.
Selain melukis, dalam perundingan antara Menteri Jajahan Raja Willem I dan pemerintah Hindia Belanda, ia boleh menangguhkan kepulangannya ke Indonesia. Tapi, beasiswa dari kas pemerintah Belanda dihentikan. Saat pemerintahan Raja Willem II, ia mendapat dukungan serupa. Beberapa tahun kemudian, ia dikirim ke luar negeri untuk menambah ilmu, misalnya ketika di Dresden, Jerman. Di sini ia tinggal selama 5 tahun dengan status tamu kehormatan Kerajaan Jerman dan diteruskan ke Weimar, Jerman pada tahun 1843. Wawasan seni Raden Saleh makin berkembang seiring kagumannya pada karya tokoh romantisme Ferdinand Victor Eugène de la Troye pada periode 1798 sampai 1863 yang merupakan seorang pelukis Prancis legendaris. Ia pun terjun ke dunia pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Mulailah pengembaraannya ke banyak tempat untuk menghayati unsur-unsur dramatika yang ia cari. Saat di Eropa, ia menjadi saksi mata Revolusi Februari 1848 di Paris, yang mau tak mau mempengaruhi dirinya dari Perancis. Saat di Eropa, ia menjadi saksi mata Revolusi Februari 1848 di Paris, yang mau tak mau mempengaruhi dirinya. Dari Perancis, ia bersama pelukis Perancis kenamaan yang bernama Horace Vernet ke Aljazair untuk tinggal selama beberapa bulan pada tahun 1848. Di kawasan inilah lahir ilham untuk menjadi pelukis kehidupan satwa di padang pasir. Pengamatannya itu membuahkan sejumlah lukisan perkelahian satwa buas dalam bentuk figura-figura besar. Negara lain yang ia kunjungi, seperti Australia dan Italia. Pengembaraannya di Eropa berakhir pada 1851 ketika ia pulang ke Hindia bersama istrinya, wanita Belanda yang kaya raya. Setelah kembali ke tanah airnya, Raden Saleh memutuskan untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari di Eropa, dan dengan demikian, ia berkontribusi pada modernisasi Jawa. Untuk gambaran yang direncanakannya, Raden Saleh memilih plot dari sejarah Jawa, yaitu penyerahan pemimpin pemberontakan Jawa dari Diponegoro kepada pasukan kolonial di bawah Komando Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang terjadi pada tahun 1830. Diketahui, keluarga Saleh mendukung Diponegoro. Banyak kerabatnya ikut serta dalam pemberontakan. Menurut kritikus sehubungan dengan ini, Saleh ingin menampilkan versinya sendiri, atau bisa dibilang non-kolonial Belanda. Pada lukisan Pangeran Diponegoro, karya Nicholas, Pangeran Diponegoro digambarkan memakai jubah putih dengan tangan terbuka dan berwajah lesu seolah pasrah. Posisi Pangeran Diponegoro juga berada lebih bawah dari Letnan Jenderal de Kock yang digambarkan gagah dengan gestur seperti mengusir. Di lukisan ini juga terdapat bendera Belanda di latar belakang yang menunjukkan kemenangan Belanda. Pada tahun 1956, Raden Saleh mulai menggambar sketsa, lalu selesai pada tahun 1957. Raden Saleh kemudian memberikan kabar tentang karyanya kepada seorang teman di Jerman dan menuliskan sebuah kalimat. Seperti ini kalimatnya, yang memiliki arti, lukisan bersejarah tentang penangkapan seorang pemimpin Jawa Diponegoro. Makna lukisan penangkapan Diponegoro Raden Saleh menggambarkan peristiwa penangkapan Diponegoro dengan sentuhan semangat nasionalis dalam lukisannya. Raut wajah Pangeran Diponegoro digambarkan dengan gestur tegas, menahan amarah, dan posisi yang sejajar dengan pasukan Belanda, seolah Raden Saleh ingin mengecam sikap penjajah di tanah Jawa yang penuh kecurangan. Selain itu, tidak ada bendera Belanda dalam lukisan Raden Saleh, dan kepala pasukan Belanda juga digambarkan sedikit lebih besar dengan postur yang kerdil. Konon Raden Saleh juga menggambar dirinya sendiri yang berada di tengah pengikut Diponegoro, seolah Raden Saleh menyaksikan penangkapan tersebut. Raden Saleh menyerahkan lukisannya setelah menyelesaikannya. Beliau menghadiahkannya kepada Raja Willem III sebagai ungkapan terima kasih karena telah membiayai pendidikannya selama di Belanda. Dalam lukisan kedua seniman itu, Diponegoro berdiri di sebelah de Kock, di tangga sebuah rumah kolonial dikelilingi oleh perwira Belanda dan orang Jawa yang dilucuti. Namun, Saleh mengisi karyanya dengan suasana kesedihan, menggambarkan Diponegoro dan de Kock sejajar dengan latar fajar hari baru, sehingga mengisyaratkan menurut para kritikus pembebasan masa depan Jawa dari kolonialisme Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya, kanvas ini disimpan di Istana Hetlo Den Haag pada tahun 1978. Lukisan itu disumbangkan kepada pemerintah Indonesia yang sudah merdeka. Setelah itu dipamerkan di Museum Nasional Indonesia dan Istana Kepresidenan di Jakarta. Karena lukisan tersebut berada dalam keadaan yang buruk,
Lukisan tersebut sepenuhnya direstorasi pada tahun 2013. Kini lukisan tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Kepresidenan. Lukisan Penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh memiliki cerita dan pesan yang mendalam nih. Ya, kita dapat melihat jiwa nasionalis Raden Saleh yang tinggi dalam lukisan ini. Itulah yang membuat lukisan Penangkapan Diponegoro menjadi fenomenal dan terkenal di dunia. Ini merupakan sejarah panjang dari lukisan yang sangat fenomenal ini. Ya, itu dia sejarah panjang dari bagaimana biografi dari Raden Saleh, terus kemudian latar belakang dari lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro yang memiliki cerita yang menarik dan unik untuk dibahas. Ya, sekian video dari saya. See you the next video. Bye.